kita mau bahas soal PBM, pemahaman bacaan dan menulis, TPS UTBK tahun 2022. Ini soal gelombang pertama gitu ya. Nanti kalau ada paket yang lainnya kalian bisa cek di video yang lain, mungkin ada yang udah dibahas gitu ya, gelombang kedua gitu. Oke, kita langsung aja. Di sini ada bacaan. Coba kalian perhatiin di sini ya. Ini ada bacaan. Kalian pause aja dulu videonya, terus kalian baca. Udah dibaca ya, udah di pause, udah dibaca. Nah, sekarang kita langsung ke soal pertama. Apa inti isi teks tersebut? Oke, kalau inti teks berarti dia ngomongin secara keseluruhan teksnya itu ngomongin apa gitu ya. Nah, salah satu cara untuk mencari inti teks itu untuk soal tipe UTBK ya, itu kalian lihat di kalimat pertama, karena biasanya kalimat pertama itu sifatnya umum dan jenis teksnya itu teks deduktif. Deduktif itu kayak gagasan utamanya ada di awal, sisanya kayak gagasan penjelas. Nah, kalau kalian perhatiin di awal-awal ini, sejak terjadinya wabah penyakit COVID-19, problematika sampah dan limbah medis menjadi tantangan utama bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, di sini ada waktu kejadiannya ini, sejak terjadinya wabah COVID, ini waktu kejadiannya. Nah, yang dibahas itu adalah problematika sampah. Oke. Dan limbah medis, jadi yang jadi subjek menjadi tantangan, menjadi tantangan utama bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, ini yang jadi kalimat utamanya. Sisanya ini kalimat penjelas, kayak gitu ya. Contoh tantangannya itu apa sih? Misalnya di sini limbah medisnya meningkat secara drastis, kayak gitu. Terus terjadi penumpukan sampah. Terus apa lagi? Berefek bagi lingkungan. Apalagi misalnya di sini kayak fasilitas kesehatannya nggak memadai gitu ya. Ya, jadi itu adalah bentuk-bentuk tantangan dari sampah medis. Nah, kita lihat di mana nih? Yang A, upaya penanganan limbah yang kurang fokus berdampak pada lingkungan? Enggak. B, limbah medis menjadi tantangan utama bagi masyarakat? Bisa jadi. C, pandemi COVID-19 menimbulkan peningkatan sampah medis? Itu cuma salah satu jenis tantangan ya. Di banyak rumah sakit yang tidak dapat memusnahkan sampah medis yang juga salah satu jenis tantangan. Teknologi pengolahan limbah medis sangat diperlukan oleh rumah sakit. Ini bukan teksnya ya. Teksnya yang limbah medis menjadi tantangan utama bagi masyarakat. Tapi sebenarnya soal ini agak susah juga ya. Untuk nomor satu, menurut saya sih agak susah. Kalau nggak teliti, mungkin kalau ada pendapat lain silakan dijawab di kolom komentar. Nomor 2, yang ditanya penulisan kata bercetak tebal yang salah pada teks tersebut terdapat pada kalimat. Oke, ini termasuk mudah ya, soalnya di sini langsung dikasih tahu ada kata problematika, drastis, berefek, teknologi, sama laik. Nah, di antara kata-kata yang bercetak tebal ini yang ejaannya salah ya, itu yang teknologi. Ini kalimat berapa nih? Kalimat 5 ya. Harusnya yang betul apa? Teknologi ya, pakai K. Teknologi. Nah, terus mungkin sebagian dari kalian bertanya, kalau laik apa nih laik? Laik itu bentuk lain dari kata layak. Ini baku kok. Kalian bisa cek di KBBI. Coba ya cek KBBI. Cek set KBBI. Kata laik. Nah, ini ada ya, laik ada artinya memenuhi persyaratan yang ditentukan atau yang harus ada, patut, pantas, layak. Itu arti dari laik. Tapi kalau teknologi pakai H itu nggak ada artinya. Kalau nggak ada artinya berarti dia nggak baku. Dia ngasih tanda panah kayak gini, berarti ini yang baku nih, teknologi. Oke. Itu ya cara nyari di KBBI. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ini belum ya. Tadi apa? Yang 5. Berarti D. Udah ya. Tadi 1 susah, 2 gampang. 3. Kata sambung yang paling tepat melengkapi kalimat 3 adalah, kalau kata sambung sih masih gampang sebenarnya. Kalian tinggal lihat kalimat yang ditanyakan kalimat paling 3 nih ya. Berarti kalian lihat dari kalimat kedua. Tingginya angka penggunaan alat pengamanan diri kesehatan, masker, sarung tangan, dan peralatan kesehatan lainnya
membuat limbah medis meningkat secara drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Titik-titik penumpukan sampah medis itu tentu tidak dapat dihindari. Nah, ini kan kayak ada hubungan sebab akibat kan. Gara-gara tingginya penggunaan alat medis ini, itu terus terjadi sesuatu nih. Apa nih yang terjadi? Penumpukan sampah medis tidak dapat dihindari. Nah, karena ada hubungan sebab akibat, yang cocok itu yang A, bahkan B akibatnya, C selanjutnya, D selain itu, E sementara itu. Jelas jawabannya yang B akibatnya. Kita taruh di sini. Akibatnya, penumpukan sampah medis tentu tidak dapat dihindari. Gampang ya. Nomor 4. Apa nih? Mana kalimat berikut yang merupakan perbaikan kalimat ke-6? Kalau perbaikan kalimat biasanya sih masih gampang ya. Lihat kalimat ke-6, menurut laporan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa oke, ini ada masalah nih di sini. Menurut, kalau menurut ini ciri-ciri ini ya, kata, bukan kata, kalimat langsung. Menurut bla bla bla, koma. Kalau pakai menurut itu gini misalnya ya. Itu kalimatnya. X. Ada orang namanya X. Kan si X. Nah, kata-katanya si X itu nanti kalian bikin tanda kutip gitu ya. Menurut X. Misalnya gini. Nah, ini bentuk kalimat langsung. Kayak jadi ada tanda petiknya. Sebelum tanda petik ada tanda koma. Nah, kalau kalimat yang nggak langsung, itu biasanya ada kata bahwa. Nah, di sini ada kata bahwa. Menyatakan bahwa. Nah, ini kan kayak bertentangan gitu ya. Di sini kalimat langsung, ciri-cirinya. Di sini ada kalimat nggak langsung. Kalau kalimat nggak langsung. Contoh kalimatnya. Kita balik lagi ke X ya. Berarti X mengatakan. Nah, kata-katanya si X itu misalnya mengatakan bahwa TBK itu ya, ini contoh. Nah, sekarang karena ini ada kesalahan antara, kita bingung nih antara ini bentuknya harusnya langsung apa enggak. Kita lihat dan jawabannya. Yang A. Menurut laporan Kementerian Kesehatan menyatakan, nah ini kalau menurut harus ada tanda petik, jadi dia salah karena ada tanda petiknya. Dia laporan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa oke, ini langsung ya, laporannya menyatakan bahwa sip, nggak masalah. C. Menurut laporan Kementerian Kesehatan bahwa di sini masih ada bahwa, jadi ini salah ya. Ini ada bahwanya atau enggak? Salahnya bukan di sini, salahnya di menurutnya. Ini ilangin, jadi langsung laporan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa ini juga masalah sih, pokoknya si pilihan C. Terus D. Menurut laporan Kementerian Kesehatan dinyatakan bahwa enggak ya, ini masih ada menurut sama bahwa, ini kontradiktif. Kayak laporan Kementerian Kesehatan dinyatakan, ini bentuknya harusnya aktif ya, bukan pasif. Jadi ini salah. Yang betul yang B. Laporan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa. Gampang, lanjut nomor 5. Ini ada apa nih? Misalnya antiseptik pembersih tangan. Nah, kalian pause aja videonya, baca dulu. Lalu dibaca ya. Lanjut ke bawah. Nah, ini. Baca dulu, pause aja dulu videonya, baca. Oke, udah dibaca, lanjut ke soal. Berdasarkan bacaan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemasan cairan pemberi tangan apa nih? Apakah A harus mengikuti ketentuan standar mutu formulasi dari WHO, B mencantumkan informasi identitas bahan dan keamanan produk, C mencantumkan rincian cara menggunakan produk, D memberikan kemudahan keamanan bagi dan kemudahan dan keamanan bagi semua golongan manusia. Lalu E mencantumkan label informasi keamanan produk. Oke, yang ditanya itu kan kemasannya ya. Jadi kayak kemasannya harus gimana. Nah, kalau kalian perhatiin, di sini itu ada ya, kemasan harus mencantumkan pernyataan berikut. Di sini juga masih sama nih kemasannya. Oke, ini bagian kemasan. Kemasan yang pertama, dia itu ada nama institusi, tanggal produksi dan nomor batch. Ini berarti bagian dari identitas. Identitas si
cairan pembersih tangannya itu di poin 1 sama poin 2. Nih. Terus yang ini jelas ya, komposisi yang poin ketiga. Terus kemudian di poin berikutnya ini apa nih? Formulasi cairan pembersih tangan direkomendasikan WHO, lalu hanya untuk pemakaian luar, sama yang dari kontak dengan mata ini kayak keamanannya gitu ya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kayak ini bagian keamanan-keamanan. Jadi kayak orang kalau ngeliat ini, oh ini aman nih. Atau yang aman gimana sih? Terus di sini ada penggunaan ya, berarti cara penggunaannya. Ini apa nih? Mudah terbakar. Sebenarnya kalau mudah terbakar jatuhnya keamanan juga ya. Oke, jadi udah nih, tinggal kita lihat yang mana. Kalau A harus mengikuti ketentuan standar mutu formulasi dari WHO, enggak sih, kurang tepat ya. Karena di sini sebutnya yang direkomendasikan, nggak harus ngikutin. Dan kalaupun WHO cuma 1 poin doang. Ini mencantumkan informasi identitas, bahan, dan keamanan produk bisa jadi. Jadi ada identitasnya, bahannya ada, keamanan produknya ada. Saya mencantumkan rincian cara menggunakan produk. Ada sih sebenarnya ya, penggunaannya, caranya disebutin. Tapi dibandingkan si B, B-nya itu lebih lengkap ya. Daripada si C, C cuma 1 poin doang. Terus D memberikan kemudahan dan keamanan bagi semua manusia. Ini udah termasuk si B sih ya. Jadi D cuma 1 poin. B ini mencatat banyak poin. Yang mencantumkan label informasi keamanan produk ini juga cuma 1 poin doang ya. Jadi CDE itu ada di poin B. B lebih lengkap. Lanjut nomor 6. Ini masih sama sih teksnya kayak produksi antiseptik pembersih tangan. Kalian baca aja nih. Pause aja videonya. Oke, lanjut. Di pause. Lanjut. Soal apa nih? Apa maksud pernyataan di atas? Oke, untuk panduan lebih rinci tentang produksi dan pengawasan kualitas formulasi cairan pembersih tangan, lihat formulasi antiseptik tangan yang direkomendasikan WHO, panduan untuk produksi lokal. Maksudnya berarti kalau kita mau bikin cairan pembersih tangan nih, kalau kita mau produksi, kita harus lihat panduan. Nah, ini panduan. Nah, ini panduannya, panduan dari WHO. Gampangnya gitu. Oke, nah kita tengok. Cairan pembersih tangan yang tidak direkomendasikan WHO berkualitas rendah, enggak yang nggak nyambung. B. Produk cairan pembersih tangan harus mengikuti standar produksi internasional. Internasional ini ambigu ya. Versi apa nih internasional? Padahal ini udah jelas, WHO udah spesifik. C. Produksi cairan pembersih tangan hanya bisa dilakukan setelah direkomendasikan WHO, enggak ya. Jadi kita bisa bikin dengan lihat panduan dari WHO. Ini WHO berhak memverifikasi, enggak ada kata-kata verifikasi. Formulasi produk pembersih tangan harus mengacu kepada panduan WHO ya itu ya. Jadi kalau kita mau bikin produk pembersih tangan, ini lihat panduan dari WHO. Mana kata kuncinya? Ini panduan. Panduan ya, kata kuncinya panduan. Sama apa? Produksi ya. Kalau kita mau bikin formulasi produk. Ini jawabannya yang E. Ini suaranya agak parau gitu ya, karena udah malam. Gabut karena. Oh ya, bagi kalian yang komentar yang nggak dibalas, itu mohon maaf ya. Karena terbatasnya waktu dan kadang ngecek YouTube sendiri. Jadi kalian mungkin kalau ada pertanyaan atau soal yang mau dibahas tinggal kirim email aja ya. Karena biasanya saya lebih sering ngecek email daripada IG. Lanjut. Nomor 7. Kata pedoman pada kalimat botol antiseptik pembersih tangan harus diberi label sesuai dengan pedoman nasional dan mencakup hal-hal berikut memiliki makna. Oke. Pedoman ya. Pedoman itu artinya apa? Aturan, ketentuan, kesepakatan, anjuran. Sebenarnya ini semuanya bisa aja ya. Tapi kita lihat aja di KBBI ya. Pedoman itu lebih cenderung kemana? Pedoman itu di sini alat untuk menunjukkan arah atau mata angin, kompas. Yang kedua, kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Yang ketiga, hal pokok yang menjadi dasar. 4, pemimpin. Itu arti dari pedoman. Nah, kita lihat tuh tadi di soal, ada nggak salah satunya? Oh, ternyata ada nih ya, kata ketentuan.
sebagaimana di KBBI tadi ya, di makna yang kedua ada kata ketentuan ya, kumpulan ketentuan dasar. Cek. Lanjut, nomor 8. Ini teksnya masih sama ya, kita lanjut aja ke soal. Penulisan kata batch, bacaan seharusnya adalah, oke, batch ini bahasa asing, harusnya ditulis miring. Oke. Untuk pedoman penulisan miring, ini di pedoman umum dari bahasa Indonesia, kalian bisa cek salah satunya tentang huruf miring. Nah, bahasa asing itu ditulis miring kecuali nama lembaga. Jadi kalau ada nama lembaga kayak WHO, Harvard University, atau yang lain-lain gitu, nama orang misalnya, itu nggak perlu ditulis miring. Lanjut, nomor 9. Ya, 9 ini beda teks. Oh, kalian baca dulu aja ya. Baca, di pause aja videonya, baca. Oke, udah dibaca. Lanjut ke soal. Kata yang paling tepat untuk menggantikan kata pemain dalam kalimat satu adalah kalimat satu ada kata pemain. Di sini kalimatnya pasar manapun yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pemain yang bersaing disebut pasar Red Oceans. Oke, di sini ada pemain nih, pemain di pasar disebutnya apa sih? Ya, kita bisa ganti kata pemain dengan kata apa? A, produsen, B, distributor, C, pemasok, D, pelaku, E, pengelola. Nah, kalau kalian perhatiin, ini kan dia kayak general gitu kan. Di pasar ini, di pasar manapun, yang terdapat lebih dari satu pemain. Sebenarnya di pasar itu ada macam-macam ya, ada produsen bisa, distributor bisa, pemasok bisa, pelaku bisa, pengelola bisa. Tapi karena ini sifatnya umum, nah kalian lihat nih mana yang bersifat umum di antara B, C, D, E. Ternyata yang lebih umum itu adalah pelaku. Kenapa pelaku? Karena kan nggak semua yang ada di pasar itu produsen, gitu ya. Mungkin ada konsumen, ada distributor. Begitupun dengan yang B, nggak semuanya disebut distributor. Bisa jadi pemasok, jadi produsen, bisa. Begitupun dengan pengelola, nggak semuanya disebut pengelola, gitu. Tapi baik A, B, C, dan E itu bisa disebut sebagai pelaku pasar. Oke. Nah, ini pun bisa kita lihat, mungkin cari kata pemain kita lihat dulu. Ini kalau di KBI, pemain itu artinya orang yang bermain sesuatu. Gitu. Nah, tadi kan di soalnya itu kita tuh disuruh ganti kata pemain ini, berarti kata pemain itu nggak tepat. Nah, kita cek nih dengan pilihan yang tadi kita jawab ya, kata apa? Pelaku. Nah, di sini ada pelaku ada banyak ya. Nah, salah satu makna dari pelaku itu adalah pemain. Terus kalau kalian lihat di KBBI aplikasi ya di HP itu biasanya ada kata turunan ya. Biasanya pelaku pasar. Nah, ini ada ya pelaku pasar. Orang yang bergerak di pasar dan menentukan harga pasar itu contohnya. Oke, jadi pelaku lebih general. Lanjut nomor 10. Teksnya masih sama, kita lanjut ke soal. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 2? Bukan kalimat inti adalah dengan melihat subjek dan predikat. Objek yang ngikutin, kalau ada objek atau pelengkapnya. Kalimat kedua, strategi perusahaan adalah menyediakan barang konsumen yang fokus, kreatif, dan fleksibel untuk menciptakan barang dan mengembangkan diferensiasi yang relevan sehingga membuat persaingan lebih hidup karena menawarkan manfaat yang kurang lebih sama kepada konsumen. Sebenarnya gampang ya, intinya itu subjek, ini strategi perusahaan, ini subjek, yang warna hijau. Terus ada juga predikat, predikatnya itu yang ini adalah ini warna kuning. Ini adalah, setelah adalah itu ada pelengkap, bukan objek ya, pelengkap. Sampai sini, sampai sebelum yang udah subjek, predikat, sama pelengkap. Strategi perusahaan adalah menyediakan barang konsumen. Udah. Yang bla 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 ini kayak perluasannya aja, perluasan dari pelengkapnya. Tadi kan nih, semuanya subjek predikatnya sama ya. Strategi perusahaan adalah, nah tadi kan kita lihat ini apa nih? Pelengkapnya menyediakan barang konsumen, ada enggak? Nah ada nih yang lain.
strategi perusahaan adalah menyediakan barang konsumen. Nah, untuk lebih lanjut, materi mengenai ini kalimat, kalian bisa pelajari di buku, ada namanya buku penyuluhan kalimat. Nah, kalian pelajari aja buku ini nih, yang paling atas ya, yang dari Kemendikbud. Nanti di buku ini ada materi tentang kalimat dasar sama kalimat efektif. Itu penting banget kalian pelajarin untuk bisa jawab soal-soal bahasa Indonesia di UTBK sama di halaman 18. Nanti kalian baca sendiri ya tentang kalimat dasar. Lanjut ke nomor 11. Ini masih sama, kalimat yang paling tepat sebagai penggabungan kalimat 7 dan 8. Oke, kita lihat 7 dan 8. Ini ya. Pada pasar Red Ocean, tingkat inovasi produk rendah, pasar biasanya dipenuhi oleh persaingan sejenis. Oke, kita disuruh gabungin. Di pilihan jawabannya sih udah ada nih ya kalimatnya. Nah, kalau dilihat, ada hubungan apa nih antara 7 sama 8? Apakah hubungan, kalau A itu karena ya, berarti kayak hubungan sebab. Jadi penyebabnya itu kalimat 8. Kalau B itu hubungan kejadian yang sama nih, pakai kata ketika. Lalu sehingga ini hubungan akibat. Kemudian ini hubungan kronologis. Serta ini kayak hubungan paralel aja ya, kayak kalimat majemuk setara. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatiin hubungannya tuh dari maknanya ini pada pasar Red Oceans tingkat inovasi produk rendah. Jadi kalian highlight bagian inovasi produk rendah. Terus kejadian satunya lagi titik-titik, anggaplah ini titik-titik ya, pasar biasanya dipenuhi oleh persaingan sejenis. Jadi barang-barang yang dijual di pasar itu sejenis. Yang paling cocok itu adalah yang C. Kita pakai kata sehingga. Kenapa sehingga? Soalnya ini kayak ada hubungan sebab akibat gitu ya. Jadi penyebabnya kalimat 7 berdampak pada terjadinya kalimat 8. Jadi gara-gara di pasar Red Ocean ini tingkat inovasi produknya rendah, nah di pasar itu cuma ada barang-barang yang sejenis atau persaingannya sejenis. Itu mirip kayak misalnya gimana ya, kayak orang-orang yang di pasar itu dia tuh nggak kreatif, nggak inovatif. Nah, gara-gara mereka nggak punya pikiran kreativitas atau inovasi gitu, ya udah akhirnya dia cuma mikir, anggaplah cuma jual bawang, jual daging doang, jual ikan doang. Ya itu yang terjadi. Kayak misalnya kalian malas, jadinya nilai UTBK-nya rendah gitu, atau kalian rajin belajar sehingga nilai UTBK-nya tinggi. Mungkin gitu kali ya analoginya, walaupun nggak cocok-cocok banget. Lanjut ke nomor 12. Ini masih sama teksnya ya. Yang ditanya pernyataan yang paling tepat untuk melakukan kalimat 5 adalah kalimat 5 ya. Fokus etik adalah fenomena umum lintas budaya untuk mendefinisikan serangkaian fenomena universal di antara semua budaya, sedangkan fokus emik adalah ini titik-titik. Kalau kalian perhatiin di sini ada dua jenis fokus ya. Yang pertama etik, yang kedua emik. Kalau fokus etik itu sebenarnya udah dijelasin nih di teksnya. Fokus etik itu pertama fenomena umum. Berarti kita cari nih yang emik. Emik itu karena dia kayak ngomongin perbandingan. Jadi si emik ini nggak umum. Terus kita lihat lagi nih, etik ini fenomena umum lintas budaya. Lintas budaya berarti lebih dari satu budaya gitu ya. Nah, berarti si emik itu budayanya nggak lintas budaya, gampangnya gitu aja. Nah, kalau fenomena unik lintas budaya ini masih sama, ada kata-kata lintas budaya, kita hindari. B, peristiwa fenomena di beberapa budaya, apa nih? Oh, fenomenal. Aneh. Orang ngomongin fenomena, kok jadi peristiwa fenomenal? C, fenomena universal, universal sama umum sama. D, fenomena spesifik, bisa. Kalau ini umum, ini spesifik, oke. Yang terjadi dalam satu budaya bisa jadi jawabannya cocok nih deh, fenomena spesifik, karena yang di atas itu ini umum, kita cari
lawannya. Terus ini lintas budaya, kita cari lawan itu berarti satu budaya gitu ya. Kalau apa nih? Fenomena yang berlangsung di semua budaya. Fenomena apa nih? Umum atau spesifik nggak disebutin ya. Lanjut nomor 13. 13 itu apa nih? Kata itu pada kalimat kelima merujuk. Oh, ini teksnya udah beda. Kita lihat ke kalimat 5 dulu ya. Oh ya, untuk pertanyaan jenis ini ke kalimat mana, kalian lihat kalimat sebelumnya aja ya. Kayak kalimat keempat nih. Lebih lanjut, masyarakat pun wajib mengambil peran membangun sikap anti korupsi. Untuk itu, berarti untuk apa nih? Untuk membangun sikap anti korupsi. Gitu. Jadi itunya itu sama dengan membangun sikap anti korupsi. Halo, membangun sikap anti korupsi. Nah, ini ada yang C ya. C, D, membangun sikap anti korupsi. Untuk membangun sikap anti korupsi, setiap anggota masyarakat harus memahami tentang apa saja yang dimaksud dengan korupsi. Lanjut nomor 14, motor lewat iklan. 14 apa nih? Kalimat berikut perlu ditambahkan adalah bacaan tersebut. Kayak apa nih kalimatnya? Banyak lembaga yang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi di luar KPK. Kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita tandain dulu ya. Antara 1 setelah kalimat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini agak susah ya. Banyak lembaga. Kita cek kalimat 1 nyambung nih. Pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi penanganan korupsi. Karena ada koma ya, ini koma salah nih, pasti nanti ditanya. Karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dan bangun karakter kerja. Enggak ya, karena gini, kalimat ini udah ngomongin KPK. Berarti ini harus ditaruh setelah kalimat yang ngomongin KPK. Itu yang pertama. Kedua, kalimat ini banyak lembaga yang menyelenggarakan pendidikan anti korupsi. Berarti harus udah ada nih kata-kata pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan KPK. Kalimat 1 nggak nyambung ya, tiba-tiba banyak lembaga. Nomor 2, pendidikan anti korupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi patut diapresiasi. Oke, bisa nggak nih? Banyak lembaga, bisa sih ya, setelah kalimat 2. Tapi kita lihat dulu kalimat ketiga. Institusi lain dan masyarakat juga harus mendukung kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPK. Nah, ini lebih nyambung lagi ya, kalimat ketiga. Jadi kayak, kan kalimat 2-nya bilang, pendidikan anti korupsi yang diinisiasi KPK patut diapresiasi, gitu kan. Nah, dia bilang nih, institusi lain, selainnya apa? Berarti dikasih contoh nih, yaitu banyak lembaga. Dan masyarakat juga harus mendukung. Nah, apa nih contoh pendukungnya? Berarti dia menyelenggarakan pendidikan anti korupsi juga, gitu ya. Kan dia bilang kan di sini nih, harus mendukung kegiatan yang sudah dilakukan KPK. Apa sih kegiatan yang sudah dilakukan KPK itu? Ya ini, penyelenggaraan pendidikan anti korupsi. Jadi kayak kalimat 2 sama kalimat 3 itu nggak bisa dipisahin. Nah, tapi kalimat 3 itu bisa ditambahin si kalimat ini nih. Jadi kayak contoh dari kalimat 3 adalah kalimat lembaga. Tapi kalimat berapa? Lebih lanjut, masyarakat pun wajib mengambil peran membangun sikap anti korupsi. Ini enggak ya, membangun sikap anti korupsi. Bukan ngomongin kegiatan. Jadi contohnya yang apa tadi? 3 ya. 4, nyambungnya ke 5 tadi ya. Lebih nyambung. Yang C, kalimat ketiga. Ini sih menurut saya sih agak tricky gitu ya. Susah atau gampang sih kalimat. Soal nomor 1 tadi ya agak susah, tapi masih bisa dijawab sih. Kalau ada pendapat lain silahkan aja tulis di kolom komentar. Nomor 15, penggunaan tanda koma yang salah terdapat pada kalimat ini jelas ya. Kalimat 1 nih, nggak ada koma setelah sebelum kata karena. Oke, sebelum apa lagi sih yang nggak ada koma? Sebelum sehingga nggak ada. Ini kadang-kadang yang muncul di soal nih, ada kata sehingga atau kata karena, nah di dahulu ada tanda koma ya, itu salah. Sebelumnya harus ada tanda koma.
itu sebelum kata ini sedangkan. Jadi kayak terus ada koma, terus ada koma, dan lain-lain. Jadi jawabannya kalimat 1. Lanjut soal berikutnya, nomor 16. Ini soalnya teksnya masih sama sih. Nah, berikan kalimat yang paling efektif. Untuk itu, setiap anggota masyarakat harus memahami tentang apa saja yang dimaksud dengan korupsi dan melakukan pencegahan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Oke, kita lihat. Masalahnya apa nih? Untuk itu, setiap anggota masyarakat harus memahami apa saja yang dimaksud dengan korupsi dan harus melakukan pencegahan baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Oke, nggak ada masalah ya. Harus memahami apa saja. Harus ada sajanya nggak sih? Kayaknya nggak perlu ya saja ya. B, untuk itu setiap masyarakat harus memahami apa yang dimaksud. Ini kayak nggak ada dengannya ya. Apa yang dimaksud dengan. Tricky ya soalnya ya. C, untuk itu setiap anggota masyarakat harus memahami tentang apa saja. Sama aja. Ini ada tentang ya. Tentang juga sama. Memahami tentang. Kalau imbuhannya itu nggak pakai tentang ya. Misalnya kayak menceritakan. Lagi nih kalimatnya. Ya, menceritakan. Tapi kalau kata kerjanya pakai imbuhan ber, itu baru pakai tentang. Misalnya iya bercerita. Bercerita. Ini contohnya. Jadi kalau ber pakai tentang, tapi kalau mau nggak pakai tentang. Ini memahami tentang apa? Apa nih? Dia untuk itu setiap masyarakat harus memahami apa yang dimaksud dengan korupsi, oke, dan harus melakukan pencegahan. Baik terhadap sendiri maupun online, oke sih D. Ya untuk itu setiap masyarakat harus memahami tentang apa yang tentang apa. Ya. Coba yang D sih. Jadi salah ya, udah memahami tentang. Kalau kalian ada pendapat lain silakan sih. Menurut ini termasuk middle kali ya. Sedang cenderung sih. 17. Kalimat 2 perlu disempurnakan dengan cara kalimat 2 apa nih? Dan tradisi gotong tolong menolong ini dilaksanakan pada saat menanam dan oke. Ini masih gampang, yang salah di kata dalam. Ini termasuk preposisi atau kata depan. Kalau kata depan di awal kalimat berarti semuanya jadi keterangan sampai tanda koma. Nah ini kan dari kata dalam udah nih nggak ada tanda koma. Berarti semuanya jatuhnya jadi keterangan nih kalau ada dalamnya. Nah solusinya kita ilangin aja dalamnya sehingga muncul subjeknya tradisi tolong menolong. Ini subjek, predikatnya dilaksanakan. Kalau tadi nggak ada subjek predikat, jadi kayak si subjek predikatnya tertutup sama kata dalam. Kalian baca soal buku ini ya, buku penyuluhan kalimat ini nih, kalimat dasar untuk memahami lebih lanjut tentang kalimat dasar. Oke, atau kalimat efektif juga boleh. Jadi jawabannya yang A ya, menghilangkan kata dalam. Lanjut nomor 18. Apa ini? Kata yang harus dihilangkan pada kalimat keempat. Kalimat keempat ya. Oh, pilihannya ada apa dulu nih? Ini juga adanya nilai kajian. Oke. Ini juga adanya. Ini juga adanya nilai sama kazanah. Mana yang perlu dihilangin tanpa apa? Nggak ada kata-kata ya. Pokoknya harus dihilangin gitu. Oke, yang jelas kazanah itu penting, jangan dihilangin karena ini punya makna khusus. Kazanah itu artinya kekayaan. Jadi ini penting katanya. Nilai ini juga penting. Adanya ini juga penting ya, menunjukkan adanya. Ini bagian dari apa? Predikat ya. Jadi menunjukkan adanya ini predikat. Ini objek ya, adanya menunjukkan bla bla bla. Ini penting kata adanya.
tinggal antara juga sama ini. Sebenarnya pasti juga itu di sini penting untuk menyatakan informasi yang lain. Oke, juga tuh fungsinya untuk menyatakan informasi lain. Dia diterima di UI, titik kayak gitu ya. Dia juga diterima di ITB. Jadi kayak ngasih tahu ada info lain. Dia diterima di UI juga ITB. Nah itu juga bisa tuh. Jadi kayak ngasih tahu. Ini nih yang nggak penting nih. Kenapa nggak penting? Kata tunjuk ini, itu, atau tersebut, itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang belum spesifik. Misalnya kayak eh, tradisi. Nah, tradisi itu kan masih masih luas ya, tapi kalau disebutin tradisi ini, itu udah spesifik. Contoh, di sini ada kata mana nih? Hmm, Nah ini nih, kalimat 6. Dalam tradisi ini nih kan kalau tradisi doang jadi nggak jelas kan. Dalam tradisi belum jelas, tapi kalau ada tradisi ini berarti ini spesifik nih. Spesifik merujuk ke sesuatu yang diomongin, yaitu Marsiala Pari nih. Gitu. Atau yang kalimat ketiga ini ada kata hal ini, kan kalau hal doang misalnya hal juga agak aneh kan. Tapi kalau pakai ini jadi hal ini, itu maknanya jadi spesifik merujuk ke sesuatu yang disebutin gitu. Nah, kalau Marcella Pari ini kan udah spesifik nih. Karena udah spesifik, nggak perlu ada kata ini. Contoh misalnya ya, misalnya ada kata buku yang mana kan buku bisa ada macam-macam kan. Misalnya kami buku ini, maknanya menjadi lebih spesifik buku ini. Buku doang. Karena kalau buku doang itu bisa berbagai jenis buku. Kalau buku ini berarti buku yang ditunjuk. Kalau misalnya ada nama orang nih, anggaplah ada orang namanya Andi. Ini udah oke kan? Jadi Andi itu kan udah sesuatu yang spesifik nama orang, tapi nggak perlu jadi Andi. Jadi masalah nih si ininya, jadi perlu dihilangin karena dia udah spesifik, nggak perlu ditambahin ini. Oke, jawabannya yang ini ya. Lanjut, nomor 19. Kalimat yang tidak berkaitan dengan gagasan utama bacaan adalah kalimat. Oke, kalau nggak berkaitan berarti kayak idenya beda gitu, beda sendiri, pokoknya beda sendiri atau pembahasannya ya nggak nyambung aja. Nah, kalian baca dulu. Saya males baca ya. Oke, ini ngomongin Marcella Pari. Oke, terus berarti ini sesuatu yang udah spesifik ya, Marcella Pari ini. Kalimat kedua dalam tradisi tolong menolong ini, berarti tradisi yang disebut adalah tradisi Marcella Pari. Kalimat ketiga, hal ini itu berarti merujuk ke kalimat sebelumnya. Hal ini. Lanjut, pilihannya apa nih? 5, 6, 7. 5 apa nih? Menurut hasil kajian lembaga adat Dalian Atolu, tradisi ini berarti ini merujuk ke Marcella Pari. Lanjut kalimat ke-6. Dalam tradisi ini, berarti tradisi yang disebut adalah tradisi Marcella Pari. Kalimat ke-7, semua lembaga memperhatikan adat dan tradisi budaya yang ada di daerah Sumatera Utara, khususnya Papua Selatan. Nah, kalimat ke-7 udah menyimpang nih dari pembahasan awal yang ngomongin Marcella Pari. Kalimat ke-7 nggak ada ngomongin Marcella Pari-nya gitu ya. Ini malah ngomongin tradisi budaya yang ada di Sumatera Utara. Berarti kan udah lebih luas lagi kan? Gitu. Jawabannya kalimat 7 karena dia nggak ngomongin Marcella Pari. Dia ngomongin lanjut nomor 20. Menuliskan judul artikel dan nama-nama. Oke. Judul artikel itu pakai tanda petik. Dan nama lembaga itu biasa aja ya, nggak perlu miring ya. Oh ya, tidak miring gitu. Atau tidak petik. Jadi nggak perlu dipakai tanda petik.
kecuali ada bahasa daerah atau bahasa asing, jadi ditulisnya miring. Misalnya ini, nah yang A nih, Marcella Pari ini betul ya, tanda petik, tapi B ini nggak perlu ya, nggak perlu apa nih petik, ini salah. Ini salah nih. B, nah ini artikelnya nggak pakai tanda petik, salah. C ini juga salah, nggak pakai tanda petik. D oke, ini petik, ini biasa aja, sip. Jadi Marcella Parinya miring ya, ini bahasa asing, tapi apa nih, Daliana Tolu ini kan kayak bahasa daerah ya. Oh, Marcella Pari juga bahasa bahasa daerah ya, bukan bahasa asing. Ini miring karena ini judul artikel, tapi kalau udah masuk ke nama sesuatu, nama lembaga, nama orang, itu nggak perlu miring. Jadi jawaban B betul. Judulnya pakai petik, lembaganya nggak perlu miring. Yang E ini salah ya. Dari judul artikelnya juga salah. Oke, apalagi? Udah ya. Oke, itu PBM. Itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Mudah-mudahan saya jawab gitu ya, kalau saya sering ngecek YouTube. Tapi kalau nggak dijawab-jawab, kalian email aja ya. Mudah-mudahan saya sering jawab email kok. Oke, mudah-mudahan ilmu bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.